Hai sobat semua, Apa kabar? Semoga kabar kalian adalah kabar baik dan sehat. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan yang paling utama, sehat kantongnya. Kali ini Ades Channel akan mencoba merangkum alur cerita film tahun 2016 berjudul Swordmaster. Film ini sengaja dipilih untuk diangkat ceritanya karena menurut admin film ini istimewa sobat. Film yang dibintangi artis papan atas dari negeri Cina ini rilis pertama kali di Hong Kong sobat. Buat sobat Ades Channel yang baru bergabung di sini, selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Buat sobat Ades Channel yang belum subscribe, yuk dipadamkan tombol merahnya agar kalian tidak ketinggalan dengan update terbaru rangkum film dari ADS Channel. Daripada berlama-lama, yuk kita intro. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan dengan tokoh bernama Yan Sisan. Dia ini pembunuh bayaran, ahli pedang, dan sangat menyukai miras. Yan Sisan berduel dengan kakak korban yang dibunuh atas permintaan Murung Kyoti dengan bayaran uang. Yan Sisan yang mempunyai ambisi menjadi rajanya pedang di alam jagat raya melakukan pembunuhan dan pembunuhan agar Yan Sisan semakin terkenal dan masyhur. Hanya menggunakan beberapa jurus pedangnya, Yan Sisan mampu mengalahkan dan membunuh lawannya hingga terjatuh ke sungai yang membeku. Setelah menjalankan misinya, dalam perjalanan Yan Sisan dicegat oleh Ye King atau Xiao Chu. Su Ye King adalah pendekar pedang beracun yang mengabdi di perguruan silat milik ayahnya Murung Kyoti. Yan Sisan diprovokasi dengan imbalan bayaran oleh Murung Kyoti untuk membunuh Huqian atau Xiaofeng, dewa pedang. Tapi nampaknya Yan Sisan tidak tertarik dengan iming-iming bayaran Murung Kyoti. Yan Sisan tetap pada pendiriannya. Dia hanya ingin membunuh Xiaofeng untuk ambisinya menguasai dunia persilatan. Xiaoti pun lalu ngambek mendengar jawaban Yan Sisan. Keesokan harinya Yan Sisan berangkat ke perguruan Shenzhen untuk menemui Xiaofeng. Di sana Yan Sisan disambut oleh ketua perguruan silat itu yang tak lain adalah ayah Xiaofeng. Ayah Xiaofeng lantas menjelaskan bahwa Xiaofeng telah meninggal. Yan Sisan yang penasaran dengan penjelasan ayah Xiaofeng lalu masuk ke dalam perguruan itu. Di sanalah pedang dan peti besar terpampang nyata menunjukkan Xiaofeng telah meninggal. Dengan rasa amarahnya, Yan Sisan membelah peti mati itu. Semua murid perguruan yang tidak terima dengan tingkah laku Yan Sisan lalu menyerang Yan Sisan. Ayah Xiaofeng yang melihat keadaan menjadi kacau lalu menghentikan pertarungan itu dan berencana menutup perguruan silatnya. Karena tanpa Xiaofeng, perguruan silatnya tak akan bisa menguasai dunia persilatan. Mendengar berita Xiaofeng telah meninggal, Murung Kyoti sangat murka, sedih, dan nelangsa. Melihat Murung Kyoti, wanita pujaannya sedih, Xiao Chu lalu memprovokasi Murung Kyoti. Xiao Chu yakin jika Xiaofeng masih hidup. Xiao Chu pun memburu keberadaan Xiaofeng dengan teman-temannya dan berniat akan menyerang perguruan Shenzhen. Ternyata benar, Xiaofeng tidaklah meninggal. Xiaofeng hanya ingin hidup bebas, tenang, jauh dari perguruan yang selalu menuntut bunuh-membunuh demi kekuasaan. Pas lagi tinggi-tingginya, Xiaofeng masuk ke dalam rumah bordil. Di sanalah dia diberi nama Aci oleh Germo di sana. Di rumah bordil ini, Aci semakin dekat dengan putri salah satu pramuria di rumah bordil tersebut. 赚钱了，你应该去当个剑客。
Sementara itu Yan Xishan kelihatannya sedang berobat. Coba bayangin kita hidup di zaman itu, sakit flu harus berobat ke gunung, naik gunung. Sang tabib lalu memprediksi bahwa usia Yan Xishan sudah tidak lama lagi akibat pertarungan yang ia lakukan selama ini. Yan Xishan yang merasa tak ada lagi tujuan akhirnya tinggal dan menetap di tengah-tengah kuburan. Kembali ke rumah bordil, putri yang baru saja selesai mantap-mantap dengan langganannya tak diberi bayaran oleh langganannya. Putri dan si Germo pun memaksa agar jasa mantap-mantap segera dibayar. Aci yang melihat pelanggan mantap-mantap tak mau membayar jasa putri, ikut menasehati agar pelanggan itu mau membayar putri. Akan tetapi si gundul malah berniat membunuh Aci. Aci sengaja tak membalas dan tak menggunakan ilmu kanuraganya untuk menghajar dua orang itu. Akibatnya Aci harus dirawat akibat luka-luka di seluruh tubuh. Aci yang merasa tempat itu tidaklah tepat untuknya lalu pergi meninggalkan rumah bordil dan putri. Di tengah perjalanan Aci bertemu dengan Miao Ce, tukang panggul air. Di sanalah akhirnya Aci menetap. Sementara itu putri yang habis mantap-mantap babak belur pulang ke rumahnya. Di sanalah ternyata kuli panggul itu adalah kakak dan ibunya putri. Kembali lagi ke tempat bordil. Bos besar rumah bordil berencana membawa putri kembali bekerja. Para tukang jagal pun disiapkan untuk memaksa putri. Dan keributan pun terjadi tengah pasar. Yan Xishan yang baru saja membeli batu nisan kebetulan berpapasan dengan keributan di tengah pasar itu. Pendekar utusan bos bordil pun kaget luar biasa melihat dua orang di depannya. Yan Xishan adalah pembunuh bayaran terkenal, sedangkan Aci adalah Xiaofeng, tuan muda ketiga perguruan Shenzhen. Pendekar itu pun lari terbirit-birit dan melaporkan kepada bos besar rumah bordil. Sementara itu masyarakat mendukung agar Aci belajar kungfu kepada Yan Xishan agar Aci bisa menyelamatkan desa itu dari para pendekar-pendekar rumah bordil. Dibawalah Aci ke Yan Xishan untuk berguru. Akan tetapi Yan Xishan malah mencemooh Aci. Masyarakat pun tidak terima dan rame-rame mencaci maki Yan Xishan. Yan Xishan yang dilema itu akhirnya memutuskan untuk menolong masyarakat desa itu dengan mendatangi rumah bordil itu. Di rumah bordil itu Yan Xishan mengamuk, seluruh para pendekar di sana dibantai, termasuk bos besar di rumah bordil pun ikut dibantai. Masyarakat pun menyambut gembira atas meninggalnya bos besar rumah bordil itu. Yan Xishan yang semakin dicintai desa itu akhirnya dengan kemauannya sendiri mengangkat Aci sebagai muridnya. Semua ilmu pedangnya diajarkan kepada Aci. Yan Xishan yang belum mengetahui siapa sebenarnya Aci pun bercerita bahwa sebenarnya dia ingin sekali bertarung dengan Xiaofeng. Ambisi terakhir Yan Xishan sebelum dia meninggal karena penyakitnya. Sementara itu kedatangan Murung Kyuti ke rumah putri membawa kabar kurang mengenakan untuk putri sendiri. Murung Kyuti menceritakan Aci sebenarnya adalah tunangannya dan Aci sebenarnya adalah tuan muda ketiga atau Xiaofeng dari perguruan Shenzhen yang termasyhur. Xiaofeng atau Aci yang mengetahui kedatangan Murung Kyuti lantas menuruti kemauan tunangannya itu dan mereka pun pergi meninggalkan putri dan keluarganya. Pindah scene ke kuburan di mana Yan Xishan baru saja diberi kabar bahwa Aci sesungguhnya adalah Xiaofeng yang dia cari selama ini. Yan Xishan sangat murka, marah dan sekaligus menyesal karena ilmu pedangnya telah diajarkan kepada orang yang ingin ia lawan selama ini. Sementara itu Aci dan Murung Kyuti pun hidup bersama.
Mereka sepertinya bahagia, akan tetapi sebenarnya tidak begitu dengan kenyataannya. 过的正是我向往的日子。小峰， Aci masih ingin pergi meninggalkan dunia persilatan demi menghindari pembunuhan dan pembunuhan. Sementara itu, Murung Kyuti berlawanan arah dengan keinginan Aci. Ambisi Murung Kyuti adalah menguasai dunia persilatan bersama Aci, lelaki yang ia cintai semenjak kecil. Dua alasan inilah akhirnya dua insan manusia ini harus berpisah karena perbedaan itu. 把他想要的日子毁了吧。 Murung Kyuti sangat marah dan ingin menghancurkan kehidupan Aci dan orang-orang di sekitarnya. Murung Kyuti dan Xiaochu pun berniat menghabisi Aci dengan segala cara. Para pendekar dikumpulkan, mereka pun membakar desa itu, membunuh dan meratakan desa itu menjadi abu. Sementara itu Putri selamat dari kebakaran dengan luka bakar di seluruh tubuhnya. Aci sangat marah dengan keadaan itu. Yan Shisan yang ternyata malah menjadi sahabatnya ini lalu menasehati Aci untuk menghentikan aksi Murung Kyuti dan Xiaochu beserta pasukannya. 打败就行了，懂吗，傻瓜？一语道。 Di perguruan Shenqian, ayahnya Aci pun demikian. Para pendekar kiriman Murung Kyuti dan Xiaochu merangsek dan membantai perguruan itu. Hingga keadaan terjepit, ketua perguruan memutuskan untuk menyelamatkan diri bersama murid-murid yang masih hidup. Akan tetapi dengan tiba-tiba Yan Shisan dan Aci datang tepat waktu untuk menghadapi Murung Kyuti dan pendekar-pendekar itu, termasuk Xiaochu. Aci yang datang tidak ingin membunuh siapapun, lalu menghajar seluruh pendekar di sana, menciderai dan menaklukkan mereka tanpa membunuh. Murung Kyuti dan Xiaochu lalu mencoba menghadapi Aci. Di adegan inilah kita melihat adegan tentang cinta sebenarnya. Dengan membabi buta, Murung Kyuti menyerang Aci, hingga akhirnya Xiaochu tertusuk pedang milik Kyuti. Dengan tiba-tiba dari arah belakang, Xiaochu menusukkan kembali pedang yang ada di dadanya ke arah Murung Kyuti. Murung Kyuti lalu merangsek ke arah Aci dan masih berusaha ingin membunuh Aci. Dengan sigapnya Aci menghindar serangan Murung Kyuti dan akhirnya di pangkuannya lah Murung Kyuti meninggal. Setelah Murung Kyuti meninggal dan keadaan dunia persilatan kembali tenang, ambisi Yan Shisan masih seperti dahulu, masih ingin bertarung dengan lawan yang paling tangguh sekaligus muridnya, yaitu Xiaofeng atau Aci. Dan benar saja, dengan sangat mudahnya pertarungan itu pun berhasil dimenangkan oleh Xiaofeng. Di bukit yang tinggi dan berawan senja itulah akhirnya pendekar sekaligus pembunuh Yan Shisan tewas di pedang Xiaofeng. Di akhir scene, Xiaofeng menguburkan Yan Shisan dan menukar pedangnya dengan pedang milik Yan Shisan. Xiaofeng alias Aci ini pun melanjutkan berkelana ke seluruh dunia bersama Putri. Mereka ingin menyebarkan kebaikan, bukan permusuhan di kalangan dunia persilatan. Nah sobat, begitulah kisah cerita film Swordmaster ini. Film yang sangat menarik menurut admin. Kalau boleh kasih rating film ini, nilainya 9 lah. Buat sobat ADS channel yang baru bergabung, selamat datang di komunitas pecinta rangkum alur cerita film ADS channel. Dan buat sobat setia ADS channel, terima kasih atas dukungannya kalian selama ini. Tetap dukung channel ini sobat dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Pelajaran yang dapat kita petik dari film Swordmaster ini mungkin bijaklah menempatkan hati, bijaklah menempatkan cinta, dan bijaklah menghadapi kenyataan. Saya Jonta, ADS channel pamit. Thanks for watching and see you next time.